Ya Rasulullah, Ya Khalilallah, Ya Nabi Allah, Ya Jamalallah, Assalamu alaika waliman hadar bi hajjal majlis sayqulahumul Fatihah. Iya kan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa fi kitabihi Jala'ul Qadir wa salis fi kitabihi Minhajul Arifin insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jid rizqana ya Allah, fa'ausi rizqana ya Allah, rizqan kasiran wa wasi'an min kulli jihatin wa min jami'i ghaibika wa min nasrika bifadlika ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita, menambahkan rezeki untuk kita, menambahkan juga rezeki itu untuk diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita, dan ibu bapak kita. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dan keluarga kita, ibu bapak kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan mereka semua. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kita selalu kepada dirinya tanpa cobaan dan fitnah, dan melembutkan diri kita, mengantarkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, dan membersamakan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di akhir hidup kita, di kematian kita, di barzah kita, dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam Minhajul Abidin, dalam Minhajul Abidin qala wa haqqu tuqatillah. Ada kelak khotib berkhutbah setiap Jumat. Nah kalau bagian ibu-ibu kada sembahyang Jumat kelak, nah sembahyang Johor aja ibu-ibu lah. Nah kalau laki-laki biasanya buat sembahyang Jumat, ada khotib tuh ucap ittaqullah, jadi bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya tuqatih, ya dengan sebenar-benarnya hak yang bujur menurut Allah. Bertakwalah yang bujur menurut Allah, kayak itu jakad diterjemahkan tuh, yalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Nah haqqa tuqatih wa daimu zikrahu, orang yang bertakwa itu jar Syekh Abdul Qadir Jailani ialah orang yang benar-benar selalu mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu kayak apa? Bisa melewati lisan, bisa melewati kolbi, bisa melewati sir. Ya lah, 3 lisan, ya 2 kolbi, 3 sir. Kalau saya Abdul Qadir Jailani 7, kita 3 gitu loh, ya lah. Tapi pian sudah belajar lah nang 5 macam tuh lah. Zikir apa? Zikir lisan sudah, zikir kolbi sudah, zikir nafsi sudah, zikir apa lagi? Zikir sir sudah, zikir apa lagi? Zikir nafsi, zikir ruh sudah. Nah, diulangi pulang kah? Diingatkan aja sedikit lah. Zikir lisan tuh kayak apa? Seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dengan menghadirkan Allah di dalam hati. Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini bagus banget.
mun kawa dikerasakan bagus yang lah mun kadadaan orang kok subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah dibiasakan di mulut kita ya. Jadi yang kita sebut tuh nama Allah, tapi biasa kita menyambati orang berarti zikirnya menyambati orang. Bila di hatinya benci nang terkeluar di dalam mulutnya pasti menyambati orang. Tapi kalau hati pian bersih berarti nang keluar di mulut pian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, berarti hati pian insyaallah baik hati pian subhanallah alhamdulillah. Oma berjualan bakso kulilingna sunyi kenapa juga Allah nih jar. Jadi mensunyikan tahu dah lawan Allah nih bagus sudah orang nih mengenal Allah sudah nih, tapi masih mengeluh lawan Allah. Kenapa juga Allah nih mensunyikan jannah? Kenapa disambut? Kenapa juga Allah mensunyikan? Bagus sudah lawan Allah tahu nang mensunyikan, tapi kenapa juga Allah jannah? Bahasa Banjar itu kurang bagus lah. Baik berdoa ya Allah perbanyak, ya Allah perbanyak orang menukari bakso ulun subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Jadi jar malaikat dihiga sumat lagi orang banyak kayak itu tukar bahan. Oh hati mukmin itu tenang hati subhanallah alhamdulillah Allah. Di Paloi sudah berjualan betulisan di muka jualan bakso, betulisan di apa di muka warung nih grand opening jadi grand opening ya bakso jadi sunyi juga orang datang garbus bah grand opening jar. Kenapa gerang jam salah nih lo ya? Kenapa grand opening ini artinya paning taruh kepala aja. Paning taruh kepala aja. Ada payo jualan. Nah, ya lah. Maka zikir subhanallah. Ya lah, zikir qalbi subhanallah di dalam hati. Alhamdulillah, terbayang. Mengucap alhamdulillah nih, terbayang di hati nak, terbayang nikmat mana Allah yang dapat didustakan. Duduk talingkor yang lana ini kayak itu ya Allah ya Allah, dulu hamba sakit bana hidup udah bisa apa-apa, lalu engkau ya Allah menguatakan awak hamba, kau berjalan, kau bergerak melalui abah mama ulun hidup ulun. Ini ulun pina sugih pang di kampung pada orang. Ini nikmatnya Allah menyugih hakna. Alhamdulillah. Zikir hati ngarannya tuh. Zikir hati. Nah, zikir hati dah. Kenapa zikir hati? Membekas di hati. Masya Allah. Keingatan Uma bini kuning bungasnya bini kuning alhamdulillah bisi bini nih. Ini ya lah, alhamdulillah. Ujar iblis, ujar setan diiga, tapi sikungannya aja. Ujar setan tuh, itu setan tapi sikungannya aja. Itu setan tuh, bisa mana membisiki. Nah, itu perlu ilmu tuh. Melawan setan tuh perlu ilmu. Bahasa. Bila pian sudah sering yang seperti itu, setan saya kurang kau bener laginya. Sudah kita menikmati kehebatan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu membekas di hati. Nah, syukurnya aku sampai umur kayak ini natuha. Umur 60 dah aku nih masih kawa sehat apiat alhamdulillah ya Allah. Hah? Masya Allah, jak ayam aja aku nih sudah disembelih orang. Iyalah, tapi mana manusia. Ayo siapa nang memadahkan miskin? Nang miskin tuh ayam. Ya lah, manusia nih kau makan, kau bercari hidup, masya Allah, nikmat yang mana didustakan. Ini zikir qalbi ngarannya. Nah, zikir nafsi bang, tujuan hati kepada Allah. Tujuan hati kepada Allah. Berusaha berjualan pina rugi, tapi kan rugi bah, kawan datang membayangi bah aja rugi. Ini kisah Paloi lah, kisah Paloi gue, kon landang kisah Paloi. Paloi ini gue kenalan non bebinian, belum kawin dia Paloi ini, mengenali binian
Jadi nang babinian tuh mengenalkan non orang tua paloin elon orang tua babiniannya tuh kenalakan bang aku jar paloilon alon calon anu nih ayo ayo ke rumah pian bang aja binian nih ke rumah ayo palo ini pas nang koitan tuh ngintip di jendela asapinan dua orang nih jar nang nah tuh bahajar datang dah bahajarnya di muka pagar rumah tuh kulilik jar asa kenal aku nak kayak lawan orang nih jarang abah nih dikenal di mana pinanya nak kayak jar nang calon mintu apa lo ini nang mah ambil lukahku di perumahan semalam nang mah ambil lukahku di perumahan semalam ya Allah ya pas masuk paloy assalamualaikum waalaikumsalam beparak nang calon mintuhane menjanaki benar iya aja kenapa iya aja paloy iya apa aja paloy bujur lah ikam nih nang semalam mah ambil anu lukahku di perumahan jar bayam coba lu han ya kalau wah mati kutu sama kojo paling bulik langsung paloy nah kecewa ya kalau nah tapi jika orangnya mengenal Allah marifatullah paloy ya lah jika mengenal Allah semua ini hanyalah dunia goyatan ilallah tujuan itu hanya kepada Allah iyalah oh ini dunia aja kada kecewa itu nah tapi lo punya dunia ini udah tujuan hidup kecewa paloy seminggu kada karuan kada makan minum paloy di rumah aduh ketahuan orang hanyar mulai mendesis paloy sudah ketahuan orang gara-gara lokah aja paloy bukan soal lokah kelakuan seorang ketujuh baju juntan tuh menjadi masalah bukan soal lokah aja ya kalau halaman 209 ada sebuah kisah kisah pulang gue nah sedikitlah mengisahkan ulun ringkas saja kisahnya bisa juga Sabia Asyir Hadatsana Abul Husain Ibnu Sam'ud qala li Ahmad Ibnu Sulaiman Al-Qati'i nalah ini kisah daripada Abul Husain Ibnu Sam'un qala li Ahmad Ibnu Sulaiman Al-Qat'i Ahmad Ibnu Sulaiman qala li Ahmad Ibnu Sulaiman adaqtu idafah pamadaitu ila Ibrahim Al-Harabi Ibrahim Al-Harabi yang bernama Ibnu Sulaiman ini datang ke rumah Al-Harabi Al-Harabi atau Ibrahim Al-Harabi Ibrahim Al-Harabi ini seorang ulama besar hidupnya kira-kira abad atau tahun ke-300 atau ke-300 setelah Nabi wafat abad ke-3 Hijrah Imam Syafi'i hidup Imam Syafi'i antara 150 sampai 200 jadi ini ulama di bawah Imam Syafi'i bernama Ibrahim Al-Harabi. Faqala li, aku pun datang kepada beliau ujar Ibnu Sulaiman, la yadaku sadraka fa innallaha man wara'al maunah. Aku mengadu kepada beliau bahwa hidupku ini sakit benar hidup nih. Paham lah pian? Hidup sakit, hidup ekonomi menjerit benar dah. Krisis moneter diri sendiri. Maka ujar Ibrahim Al-Harabi, faqala li, dia berkata kepadaku, la yadaku sadraka, jangan menjadi sempit hatimu. Fa innallaha man wara'al maunah, perhatikan di belakang dirimu. Ada Allah yang memberikan kamu maunah, kelebihan dalam hidup ini. Wa inni adaqtu marratan hatta intaha amri fil idafati ila adami ayali qutihim. Aku sendiri sering kena kesusahan hidup ini. Jadi Al-Harabi ini, Ibrahim Al-Harabi ini juga Ibrahim Al-Harabi ulama besar. Hidupku ini sakit cuma orang nggak tahu. Orang tidak tahu, disangka orang aku ini aman-aman aja, padahal sangat tidak aman. Seringkali aku ini tidak mampu memberi nafkah istriku karena ketiadaan uang, ketiadaan rezeki. Nah, pokok li jaujati,
Faqalat li jaujati, istriku berkata, inni wa iyaka nasbaru. Pian bange, ujar istriku, ujar istri ulamane, istri guru agamane. Pian bange lawan ulun masih bisa bersabar. Pakai pa nasna'u bihataini sabitain, nang kayak apa anak kita nang dua orang tuh bisa lahnya bersabar. Oh, paham lah pian lah. Kita nih bang masih kau bersabar dengan bini, tapi anak kita tuh kayak apa? Kada bersabar, kada makan kayak pak, tidak makan, mah? Oma ujar sidin. Pahata sayan hatta nabi'ahu au narhanahu. Coba pang kayak apakah katab ka bis atau katab engkau bisa mengambil utangan, kalain ambil utangan di manakah? Nanti aku bayari atau jaminkan apakah? Pasababtu bijalika, maka aku menyebut sebab-sebab semua itu. Wanjurini baqiyatil yaumi walailatin. Akhirnya istriku mengambil utangan kepada orang. Sawat butang jualan orang. Kayak apa? Sakit hidup, gali lubang tutup lubang. Suatu hari aku pun memandang. Bekisah sidin lawan nang orang datang nih. Nang aku gawi selama ini menulis kitab aja banyak karangan sidin, kitab sidin. Nah, belajar menulis kitab kurang alim kan? Kayak itu panggawin orang alim. Suatu hari jasidin wanjuruni baqiyatil yaum walailat. Aku duduk sambil membaca kitab sambil di suatu tempat pada malam hari. Wa kana li baitun fi daharini dari fihi kutubi. Pada saat aku menulis kitab, tiba-tiba ada orang mengetok pintu di rumahku. Tetanggaku. Siapa nih jar sidin? Tetangga jar orang tuh. Aku buka pintu. Lampunya dikurupi je orang. Bahar itu musim semprong lah nang lampu anu tuh. Lampu apa tuh? Hah? Lampu tembok lah. Nah dikirip ya. Nah kiripi dia aneh juga. Tamunya ini minta kiripi lampu, orang minta tarangi, minta kerja. Sekalinya datang. Apa datang? Membawa membungkusan kain. Batu keluar pergi. Kenal kada aku jisidin. Cepat aku buka, sekalinya makanan. Di samping makanan itu ada duit. Nah, ada duit. Nah, mana itulah. Fataraka ila janibi say'an wan sarafa. Fakasyabtu sirat. Wa najartu wa ijaman dilun lahu qimatun. Nah, di situ ada bungkusan itu kubuka. Wa fihi anwa'it ta'am, banyak makanan di situ. Lalu aku menyuruh biniku, wahai istriku, bangunkan anak-anak, makan ini dulu nih. Makanlah anak-anakku pada malam itu. Makan nenek. Nah, himung. Wa fihi khamsu mi'atin dirham. Di situ ada 500 dirham. Duitnya banyak benar, orang kada kenal memberi. Mbah itu aku bayarkanlah segala hutang-hutangku dan dapatlah aku hidup. Kemudian malam besoknya jar Ibrahim Al-Harabi ini, malam besoknya datang lagi orang bawa unta dua ekor unta. Masalah. Waqala hajjaju malani, 2 ekor unta ini anqazahu malaka. Ini diberikan kepadamu. Takajud pulang sidin. Siapa pian? Pakultu man huwa, siapa? Ini orang yang memberi, menyuruh, ini alamatnya kelajar. Pian namanya nulah. Siapa? Ibrahim Al-Harabi lah. Ya aku. Ini nah unta 2 orang membawa perhiasan, membawa dirham di unta tuh kayak apa? Pian unta bawa duit banyak banget. Nah, man huwa, siapa nang memberi ini jasidin? Paqala qad istakhlafani, dia menyuruh aku berdiam, jangan menyampaikan siapa ini. Anla aqula man huwa, jangan sampai mengatakan siapa dirinya itu. Maka aku pun menerima harta yang banyak. Ujar Syekh Ibrahim, Pak, nyamanlah aku. Jadi tenang-tenang aja dalam kesempitan. Berdoa jaranane lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulang-ulangi doa tulun Allah. Allah itu maha baik kepada kita.
tanpa usaha pun Allah memberi. Subhanallah. Makanya kita jangan berpikir karena berusaha aja berduit. Tidak berusaha pun bisa berduit. Lamunnya akal, si setan akal nih. Boh dia kayak apa anak berduit enggak ada begawi aja? Belum tentu. Allah bisa memberi dengan cara dirinya sendiri. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.